Siapa di sini yang semangat mau memuji nama Tuhan? Saya dong, Ci. Pasti kalian di rumah mau semangat memuji nama Tuhan. Walau saat ini kita masih beribadah online, tapi kita mau tetap semangat adik-adik. Nah, sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, kita mau berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu Bapa. Kalau kami masih diberi kesempatan pada hari ini untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus, kami mau sungguh-sungguh memuliakan, memuji nama Tuhan. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, kita mau memuji nama Tuhan. Kita angkat satu pujian happy ya. Musik. Happy Happy Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Nah, kita mau semangat ya adik-adik memuji nama Tuhan. Semangat ya, harus semangat. Happy happy Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Siapa di sini yang senang menjadi anak Tuhan? Saya dong. Happy happy Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Semangat ya adik-adik. Semangat. Memuji nama Tuhan. Happy happy Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Yuk adik-adik, kita nyanyikan lagu kedua untuk memuji nama Tuhan, yaitu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Musik. Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Terus tetap semangat adik-adik, kita memuji nama Tuhan. Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah.
pada saya, oh giranglah. Nah, adik-adik, kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi kita angkat satu pujian terlebih dahulu. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kita mau mengucap syukur atas apa yang sudah Tuhan berikan di dalam hidup kita. Untuk adik-adik yang masih diberi kesehatan, diberi kekuatan, diberi kesempatan pada hari ini, kita harus selalu mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Mari adik-adik, kita angkat satu pujian, Ku Bersyukur Bapa. Kami bersyukur Bapa. Kami mau bersyukur Tuhan Yesus kepadamu Bapa. Haleluya Yesus. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang kau perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Haleluya, kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur ku Tuhan, bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur
kasih setiamu di dalam hidupku. Ku Kami mau bersyukur Tuhan, haleluya Yesus. Kaulah Allah kami Bapa. Yang tak ku lewati tanpa hadirmu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu menopangku. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadirmu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tanganmu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, Harapan hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, syukur Bapa. ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Syukur Tuhan. haleluya Yesus. Sebab Engkau Allah yang baik Tuhan. Kami mau mengucap syukur Bapa kepadamu Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Kami mengucap syukur ya Bapa. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah, haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Tuhan, kami sudah memuliakan, memuji nama Tuhan. Dan sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Bapa, kami mau menjadi anak
yang takut akan Engkau. Ajar kami menjadi anak yang baik kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah selesai memuji dan memuliakan nama-Mu. Haleluya. Amin. Udah adik-adik. Bagi adik-adik yang ada di rumah, ketemu lagi sama aku di sekolah minggu online GSJA Kebon Jahe. Kalian apa kabarnya semuanya? Aku tahu pasti kabar kalian semua luar biasa. Nah, tetap semangat ya adik-adik. Walaupun kita ibadahnya online, tapi kita tetap harus semangat ya, dengerin firman Tuhan ya, dengerin puji-pujian ya. Nah, sekarang sebelum mulai, kita berdoa dulu ya. Semua lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi ini. Terima kasih Tuhan buat kesehatan yang Tuhan beri. Kalau sebentar kami akan mulai ibadah kami, Tuhan berkati kami semua. Biarlah firman Tuhan boleh menjadi rema buat hidup kami, boleh menjadikan kami anak yang lebih baik di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, kita kan udah dengerin firman Tuhan tuh yang kemarin-kemarin ya, yaitu tentang ya tokoh-tokoh Alkitab yang memiliki mental baja. Nah, adik-adik ya, kalian juga harus memiliki mental baja. Karena mental baja itu, kalian tahu kan, baja itu kayak gimana? Kuat ya, nggak mudah meleleh ya. Maksudnya kalian juga jadi anak-anak Tuhan yang kuat ya, nggak cengeng, nggak mudah meninggalkan Tuhan. Nah, seperti itu adik-adik. Dan di Alkitab ada contoh-contohnya loh, mereka yang kuat-kuat punya mental baja. Yang kemarin kita tahu kan, yaitu budak perempuan tawanan Naaman. Terus ada juga Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah, sekarang siapa? Adik-adik tahu gak? Minggu ini aku mau kasih tahu, yaitu dia seorang perempuan yang sangat cantik. Seperti siapa? Seperti aku, kamu yang nonton di rumah ya, yang cewek-cewek yang di rumah semuanya pasti cantik semua ya. Oke? Adik-adik udah tahu belum siapa yang minggu ini? Kan tadi cluenya dia seorang wanita yang sangat cantik ya. Terus dia juga sikapnya baik. Dia suka berdoa adik-adik. Dia juga berpuasa sebelum dia bertindak. Dia itu mengasihi bangsanya. Coba tebak siapa? Udah ketahuan belum? Oke, aku kasih tahu aja ya sama kalian. Dia adalah Esther. Nah, adik-adik, Esther ini seorang wanita yang berasal dari bangsa Yahudi dan dia berhasil menjadi seorang ratu ya adik-adik ya. Nah, adik-adik ya, dia ini sudah nggak punya ayah ibu ya, dan dia dibesarkan oleh pamannya yang bernama Mordekai. Coba ingat-ingat lagi nama pamannya Esther, yaitu Mordekai ya. Nah, suatu hari Mordekai ini ya, dia dengar ada orang yang mau membinasakan bangsa Yahudi. Wah, adik-adik gimana kalau adik-adik juga jadi orang Yahudi ya? Pasti adik-adik juga merasa sedih ya kalau tahu teman-teman adik-adik semua sebangsa pengen dibinasakan ya. Dia akan menjadi sedih ya. Begitu juga yang dirasakan Mordekai adik-adik saat itu ya. Dia menjadi sedih ya. Sehingga Esther juga mau tahu dong sebagai keponakannya kenapa sih ya paman Mordekai atau Om Mordekai itu menjadi sedih ya. Sehingga dia utus orang buat ke Mordekai ya. Dia pengen tahu kenapa pamannya jadi sedih ya. Nah, adik-adik ya, akhirnya Esther juga tahu ya kalau bangsa Yahudi akan dibinasakan nih ya. Nah, Esther harus berbuat sesuatu ya. Dia harus menghadap raja nih sesegera mungkin nih ya. Tapi gimana kalau ngadap raja itu ya, pada zamannya Esther harus dipanggil sama raja dulu ya. Baru misalnya raja mau ketemu si Ken-Ken, nanti Ken-Ken dipanggil gitu, tunggu rajanya yang mau ketemu kita dulu ya. Kalau kita datang tiba-tiba ya raja saya mau ketemu, yang ada kita dihukum mati nanti ya. Jadi nggak seperti itu ya. Esther bingung nih ya, sedangkan selama sebulan ini Esther itu nggak dipanggil sama raja. Gimana ya? Oh ya udah, suruh aja semua orang Yahudi berpuasa buat Esther ya.
bahkan dayang-dayang di istana berpuasa. Ester mau menghadap raja ya, berpuasa. Ester pun berpuasa ya, sebelum dia menghadap raja dia berdoa dan berpuasa ya. Semua orang Yahudi serta dayang-dayangnya Ester ya, nah, mereka semua berpuasa ya. Adik-adik, akhirnya raja bertanya sama Ester ya. Nah, Ratu Ester, kamu kan udah datang ke sini menghadap aku ya. Kira-kira apa keinginanmu gitu ya. Raja bertanya seperti itu ya. Nah, adik-adik ya, sampai raja bilang loh, sampai setengah kerajaan aja mau diberikan kepada Ester. Nah, betapa sayangnya ya raja sama Ester ya. Adik-adik ya, akhirnya ya di suatu perjamuan ya, kayak pesta gitu ya. Nah, Ester mengungkapkan isi hatinya ya kepada raja ya. Dia bilang ya, ada orang yang berniat ingin membinasakan bangsanya ya adik-adik ya. Nah, raja bertanya, siapa orang itu? Nah, dikasih tahu gak sama Ester? Dikasih tahu ya, orang yang jahat itu, yang punya niat jahat ya, yaitu adalah Haman ya, namanya Haman ya. Nah, akhirnya raja sangat marah kepada Haman, dan Haman akhirnya digantung adik-adik ya. Nah, seperti itulah akhirnya bangsa Yahudi terselamatkan. Mereka tidak binasa adik-adik ya, seperti itu ya. Karena ada Ester yang mau peduli sama bangsanya, seperti itu. Siapa yang di sini mau peduli sama keluarganya, sama teman-temannya, seperti itu ya. Tadi kita bisa belajar dari Ester ya adik-adik ya. Nah, Ester itu seorang yang baik sih sikapnya ya. Terus dia juga orang yang takut akan Tuhan. Bukan hanya cantik, tapi dia juga takut akan Tuhan ya. Terus dia juga seorang yang suka berdoa, bahkan berpuasa. Adik-adik mulai sekarang yang udah males berdoa harus rajin berdoa ya. Nah, berpuasa juga boleh adik-adik ya. Nah, terus Ester juga mengasihi keluarganya ya. Terus Ester juga yang kelima, Ester itu peduli ya, peduli kepada nasib bangsanya, apa yang terjadi sama bangsanya dia peduli. Nah, itu adik-adik ya. Adik, aku nggak kasih ayat hafalan minggu ini, tapi aku kasih pertanyaan ya. Siapakah nama raja dalam cerita Ester ya? Pertanyaan kedua, siapakah orang yang berniat jahat terhadap bangsa Yahudi? Yang ketiga, ya ada 5 yang kalian bisa pelajari dari Ester ya, itu ada 5 ya. Jadi ada 3 pertanyaan semuanya ya. Aku ulang nih ya. Yang pertama ya, siapakah nama raja dalam cerita Ester? Yang kedua ya, siapakah orang yang punya niat jahat terhadap bangsa Yahudi? Dan yang ketiga, 5 yang kalian bisa sebutkan, 5 ya yang kalian bisa belajar dari Ester. Tadi udah aku sebutin. Adik-adik kirim jawabannya ke WA aku ya. Kalau kalian nggak tahu WA aku, kalian lihat di grup sekolah minggu, itu ada nomor WA aku. Dan kalian langsung japri aja jawabannya ke aku, dan aku akan kasih reward ke kalian ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.